Abdullah Hemahua menggemparkan dunia jagat media sosial. Dia mengatakan di dalam revolusi ini harus ada yang meninggal. Harus ada ribuan orang yang meninggal dan saya siap jihad fi sabilillah demi untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Perlu kita cek nih profilnya siapa Abdullah Hemahua. Kalau melihat daripada statementnya, ya kita mesti curiga. Orang ini punya pemikiran yang ekstrim di dalam beragama khususnya. Padahal dia mantan penasehat KPK dan mantan ketua umum PB HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Rekan organisasi saya kebetulan di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nggak habis pikir, dia melontarkan kalimat itu. Pak polisi jangan diam saja. Daripada ribuan orang kemudian diprovokasi untuk berjihad meninggal demi memenangkan Anies Rashid Baswedan, mending orang ini yang diciduk. Kalau dia siap menyodorkan nyawa, ya nyawanya ambil aja. Daripada menyodorkan nyawa orang lain yang ribuan itu. Harus revolusi katanya. Harus ada yang meninggal, harus ada ribuan yang mati. Kurang ajar ini. Astagfirullahaladzim, gak habis pikir saya. Rasanya pengen melemparkan orang ini ke Nusa Kambangan, saudara. Gak bisa. Anda memprovokasi masyarakat. Kurang ajar. Nanti kita akan cek rekam jejak dia seperti apa. Abdullah Hemahua. Kita coba cek nih videonya. Astagfirullahaladzim. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Harus ada yang meninggal. Harus ada ribuan yang meninggal. Baru kemudian harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa. Harus, dan saya siap memimpin. Menjadi syuhada. Siap. Allahu Akbar. Baik. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah nggak sehat ini udah nggak sehat. Ini bukan tarung akidah ini. Ini bukan tarung antara hak dan batil ini. Ini bukan perang Badar ini bukan perang Uhud ini. Ini hanya pertengkaran pilpres. Ini hanya pertengkaran pilpres 5 tahunan, bos. Astagfirullahaladzim, gak habis pikir nih para pendukung Anies. Bejat, biadab, bangsat pikirannya tuh. Picik, licik. Ini beberapa hari lagi ke depan mau lebaran kita. Tapi kalau dihadapkan dengan orang-orang yang kayak gini yang mengeluarkan statement, apa boleh buat? Kita harus menyelamatkan banyak orang dari statement-statement ini nih. Dan disambut dengan Masya Allah, coba di pinggirnya bukan innalillahi, bukan astagfirullah. Kok bisa-bisanya ini Pak Tua ngomong seperti ini? Ini seolah-olah pertarungan akidah kan? Dia pikir pertengkaran pilpres ini seolah-olah pertarungan akidah. Ente gagal paham. Ente gagal paham. Ini pertengkaran politik, bos. Bukan di akidah ini. Ini hanya di otak aja, di strategi aja. Selesai sampai tenggorokan. Jangan memasukkan politik ke dalam hati nurani. Salah ente. Akhirnya seperti ini jatuhnya. Pemikiran yang keliru ini namanya. Mau siapapun aja dia. Bahkan mau mantan ex penasehat KPK. Bila jelas-jelas punya pemikiran seperti ini berbahaya. Polisi jangan diam saja. Jangan diam aja, Pak. Itu provokasinya udah sangat parah. Dan kalau saya cek profil si Abdullah Hemahua, memang dia erat kaitannya dengan gerakan ekstrim kanan ya. Bahkan beberapa kali dia menilai ketika ada bom bunuh diri misal. Apa dia katakan? Oh, itu pengalihan isu tuh.
Pengalihan isu, bayangkan, oleh membunuh diri pengalihan isu. Hah? Coba saya tanya kepada Anda, kepada si Abdullah Hemahahua, mau gak Anda dijadikan alat untuk pengalihan isu, tapi syaratnya Anda mati? Pasti nggak bakalan mau, saudara. Dikasih uang berapa triliun pun, dikasih jabatan sementereng apapun, bila ujung-ujungnya mati, ini kan gak mungkin. Orang bunuh diri dalilnya duniawi, gak mungkin, pasti ukhrawi. Gak mungkin dalilnya pengalihan isu, gak mungkin itu. Pasti ada cara berpikir dia yang keliru. Pasti dia memahami sesuatu yang di luar duniawi, yang salah. Orang itu hanya akan mati, ya, sengaja mati bila dia punya doktrin yang keliru. Itu dasar pikiran kita loh. Misal saya disuruh untuk mati, silakan jihad. Nanti ente saya kasih jabatan, nanti ente saya kasih uang ratusan miliar. Pasti saya tolak. Ngapain jabatan? Saya sudah mati kok. Ngapain duit ratusan miliar? Saya mati kok. Tapi kalau ngomong kayak gini, berani gak mati? Jaminannya ente masuk surga. Setelah ente mati, nanti akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Nanti langsung masuk surga. Kalau orang bodoh pasti terima aja. Oke, siap. Saya ribet hidup di dunia. Tiap hari harus mikirin makan. Tiap hari masih harus memikirkan hidup. Mending mati aja. Jaminannya surga kok. Jaminannya langsung kenikmatan di dalam kubur kok. Bayangkan. Hanya itu dasar orang berani bunuh diri dengan sengaja. Kalau orang yang punya iman, ya, kalau orang yang punya iman, jangan samakan dengan orang yang mati di gedung 4 lantai, yang sudah putus asa di dalam hidupnya, yang tidak didasarkan pada doktrin, tapi keputusasaan dalam hidup. Jadi ada orang yang sengaja mati itu disandarkan pada banyak hal, pada 2 hal minimal. Yang pertama, pada orang itu sudah capek hidup. Dia orang beriman misal atau tidak beriman, dia capek dalam hidup tuh. Seolah-olah ketika dia mati akan mendapatkan nikmat tuh. Bunuh diri aja di gedung 4 lantai, seolah-olah setelah mati nggak ada permasalahan tuh. Padahal orang beriman meyakini di dalam kubur itu akan ada siksa kubur dan nikmat kubur. Bila di dunianya baik, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Bila di dunianya jahat, maka akan mendapatkan siksa kubur. Ada juga orang yang siap berani mati bunuh diri, disandarkan pada dalilnya jihad. Ketika dia mati akan langsung masuk surga, kenikmatan kubur. Ada yang seperti itu. Dan itu keliru banget itu. Apalagi persoalannya hanya urusan politik. Astagfirullahaladzim. Jihad Anda kalau yang mau benar tuh ke Palestina sana. Itu pun pertarungan bukan agama, pertarungan wilayah. Keliru pula tuh. Pak polisi, jangan diam aja Pak. Udah nggak sehat. Para pendukung Anies itu udah nggak sehat, nggak bisa terkontrol itu. Provokasinya udah sangat parah itu. Udah mati-matian ini nih. Udah bunuh-bunuhan ini. Ribuan nyawa siap mati katanya. Nggak bisa masyarakat dibodoh-bodohi dengan statement-statement orang yang ngaku tokoh itu. Nggak bisa. Amankan Pak. Amankan orang-orang kayak gini. Tangkap Pak segera. Gimana sih? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.